Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dapat berbagi sesuatu yang dapat bermanfaat buat kita semuanya. Walaupun masih dalam suasana istilahnya sekarang itu kita tuh pengennya ketemu ya, biar kita ketemuan, tapi sayangnya ternyata tidak bisa ketemuan ya, karena masih terkendala pandemi. Kayaknya teman-teman juga udah agak bosan ya sama pandemi ini. Saya juga sama sih, udah bosan, pengennya kita udah bisa ketemu di kelas, sudah bisa praktikum di kelas, sudah bisa ngobrol bareng-bareng, cuman ternyata belum bisa seperti itu. Nah, berarti mungkin biar kita bisa cepat ketemu lagi di kelas, saya harapkan kita sama-sama bisa menjaga kesehatan kita, bisa menjaga kesehatan rekan-rekan atau teman-teman, orang-orang di lingkungan kita. Nah, kalau tidak dimulai dari kesadaran kita sendiri, berarti si pandemi ini tidak akan pernah hilang, dan kita mungkin akan terus selalu bergantung pada akses jaringan seperti ini. Sedangkan ya permasalahan kita sama semualah gitu ya. Ada yang sultan kuota mungkin ya, ada yang parkir kuota. Jadi mudah-mudahan kita secepatnya bisa ketemu lagi di kelas, bisa sama-sama lagi belajar bersama di sini. Ya, mungkin untuk sebelum kita mulai di sini kita sudah berkumpul ya, udah hampir semuanya hadir. Alhamdulillah. Mungkin ada dari Andri, Diki, Jikri, Fajar, ada Fikri, Fuzia, ada Haryana, Hasbi, terus ada Hasbi, Fauzi, ada Khairuddin, ada Mahendra, ada Nurul, ada Randani, Rifki, terus ada Sendra, ada Siti Rima, Mujaki, ada Jaki Mujaki, dan ada Juhilmi. Oke, tadi yang paling pagi ada ya, lebih pagi daripada saya juga ada. Tadi pas mau masuk ternyata sudah ada yang masuk duluan. Ya, saya sangat ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, walaupun semester 7, tapi teman-teman masih semangat buat ikut perkuliahan pagi-pagi seperti ini. Ya, teman-teman semuanya di sini mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Pasti teman-teman rada asing mungkin ya dengan wajah saya, siapa gitu ya ini teh. Kebetulan saya baru bergabung semester ini di Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Jadi mungkin teman-teman bakal agak sedikit rada aneh mungkin ya melihat wajah saya, karena wajahnya baru. Alhamdulillah kebetulan dikasih kesempatan yang sangat berharga sekali dari Bapak Ketua STTG untuk bisa bergabung di STTG Garut, meskipun mungkin agak terlambat ya. Kemarin udah masuk akhir bulan, masih bisa diterima, dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dan langsung dikasih kepercayaan buat mengajar di semester 7. Saya sendiri mungkin seperti yang sudah teman-teman ketahui, nama saya Fitri Nur Aini. Saya lahir dan besar di kota Tasikmalaya. Kalau teman-teman mungkin kalau mau ketemu sama saya mungkin agak sedikit jarang ya ada di Garut, tapi kalaupun teman-teman butuh nanti buat kita bisa ketemu di Garut, nggak apa-apa, santai saja, nanti saya bisa menyiapkan waktu untuk bisa ketemu sama teman-teman di Garut. Oke, sorry. Slide-nya udah muncul. Nah, ini nama saya, itu NIDN saya. Terus saya pendidikan terakhir, sorry itu agak sedikit salah ngetik ya, harusnya pendidikannya S2 Teknik Informatika. Nah, kebetulan saya kuliah S1 Teknik Informatika, kuliah S2 juga Teknik Informatika, dan itu adalah di bawah ini adalah ini adalah link untuk Google Scholar saya. Nanti kalau teman-teman kan kebetulan sekarang mau pada skripsi nih, ya, siapa tahu teman-teman ada yang masih mencari-cari tema atau minat untuk skripsinya, teman-teman silakan aja klik di link Google Scholar saya. Di sini teman-teman nanti bisa lihat tema-tema penelitian yang kebetulan kemarin sama saya disukai. Kalau teman-teman ada yang tertarik, mungkin nanti saya bisa bantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan laporan dari tugas akhir atau skripsi teman-teman semuanya. Kebetulan terakhir saya itu menyukai penelitian tentang kriptografi, atau mungkin kalau istilahnya di kurikulum kita itu namanya itu keamanan sistem informasi.
Di sini kemarin terakhir saya membuat penelitian mengenai keamanan data untuk data wajib pajak, sebelumnya juga untuk ada pengamanan data untuk data rekam medis, terus pengamanan data untuk keaslian ijazah. Terus selain daripada itu, penelitian yang pernah saya lakukan juga ada beberapa tentang sistem penunjang keputusan. Terakhir yang saya lakukan itu tentang sistem penunjang keputusan penerimaan perangkat desa. Kemudian ada tentang sistem pakar, ada beberapa sistem pakar. Yang paling banyak dikutip itu sama orang itu tentang sistem pakar penyakit kulit yang tahun 2016 saya lakukan. Terus juga ada tentang yang paling banyak juga yang dikutip itu adalah tentang data mining. Nah, itu beberapa konsentrasi penelitian. Kebetulan untuk semester ini saya sedang meneliti tentang keamanan sistem informasi juga, yaitu tentang implementasi QR code dan digital signature atau tanda tangan digital untuk keaslian dari sertifikat kompetensi. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik nih, kebetulan kan kemarin teman-teman banyak yang ngambil tentang keamanan sistem informasi, tentang konsentrasinya tentang sistem informasi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti melihat-lihat kalau seandainya tertarik dengan tema penelitian yang beberapa lama kemarin saya publikasi, teman-teman bisa kontak saya buat bisa penelitian bersama. Jadi kalau penelitian bersama itu saya sering melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa saya. Kayak enaknya itu saya dan teman-teman itu kan punya tujuan yang sama, walaupun mungkin hanya sedikit berbeda dari sisi waktu saja mungkin. Teman-teman punya keluangan waktu, sedangkan saya hanya punya keluangan mungkin pengetahuan yang lebih dulu tahu. Jadi kalau kita sama-sama meneliti bidang yang sama, teman-teman biasanya pasti lebih enak karena dosennya itu bisa membimbing teman-teman dengan lebih paham gitu ya. Dan akhirnya pun nanti di ujung itu kita punya sama-sama, teman-teman beres skripsi, saya beres penelitian, terus kita sama-sama publikasi. Jadi nanti nama teman-teman dan nama saya bersanding dalam makalah publikasinya. Ya, jadi kan teman-teman sebagai sarjana teknik juga kan diharuskan adanya publikasi ya. Nah, nanti kalau kita bisa melakukan penelitian bersama, nanti publikasinya bisa bersama-sama. Jadi teman-teman tidak akan kesulitan nanti. Itu kalau teman-teman tertarik tinggal cek saja nanti di Google Scholar saya ya di sana. Itu untuk email itu ada fitri.nuraini@stggarut.ac.id. Tuh nanti email mungkin akan jarang kita pergunakan ya karena kita sudah menggunakan Classroom. Untuk WA saya di sana ada nomornya di 081-322-356516. Untuk Telegram teman-teman tinggal cek saja, cari saja Nufitri. Itu nanti teman-teman silakan. Untuk kelas B ini kalau teman-teman mau bikin grup silakan, mau grup WA mangga, mau grup Telegram mangga. Kalau sudah ada nanti linknya saja tinggal informasikan ke saya gabung ke sana ya. Itu untuk sedikit perkenalan dengan dari saya. Untuk materi kita hari ini seperti ini ya teman-teman agendanya. Mungkin saya banyak menyampaikan tentang kontrak kuliah hari ini, terus nanti ada pretest dikit lah ya. Lalu untuk materi hari ini itu hanya tentang pengenalan konsep sistem cerdas dan nanti ada sedikit post test buat teman-teman semuanya. Nah di sini teman-teman, saya harapkan teman-teman tidak terlalu tidak terlalu kaku gitu ya sama saya, biasa aja, santai saja. Katanya sih wajah saya jutek, tapi enggak kok teman-teman, kalem aja lah ya. Yang mau saya sampaikan sama teman-teman itu satu ya. Pertama itu, jika kita bersama-sama dalam kelas, saya itu hanya kebetulan saja punya jabatan yang berbeda dengan teman-teman. Saya kebetulan jadi dosennya, teman-teman jadi mahasiswanya. Tapi di dalam pembelajaran ini, saya dan teman-teman sama-sama belajar. Karena kalau saya belajar kan mahal ya teman-teman. Kuliah S3 itu kan minimal 1 semester 20 juta. Tapi kalau saya belajar sama teman-teman di kelas, kita sama-sama bisa lebih pintar, bisa lebih tahu, dan bisa lebih memahami lagi tentang materi kita bersama. Jadi kalau saya itu di kelas itu bukan sebagai pengajar ya, karena saya kalau jadi pengajar levelnya terlalu tinggi. Kalau saya sama-sama belajar sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke kelas saya, berarti teman-teman bukan akan diajari, tapi akan sama-sama belajar. Kalau diajari, berarti kayak anak SD ya. Amun istilah nama, orang Sunda mah bilangnya dihuapan. Tapi kalau di sini kita sama-sama belajar, yang sudah tahu makin tahu, yang belum tahu dibuat jadi tahu.
yang sudah belajar menjadi lebih pakar, yang belum belajar menjadi lebih pintar. Misalnya gitulah, kita sama-sama di sini. Saya juga bukan orang yang ahli tentang kecerdasan buatan ya, atau tentang sistem cerdas ini. Kebetulan saja dari kurikulum saya waktu belajar S2, S1, dan dari riwayat penelitian saya, cocok untuk menjadi dosen untuk mengajar pengantar sistem cerdas. Dan kalau berbicara tentang sistem cerdas itu tidak akan ada habisnya. Pembelajaran tentang sistem cerdas ini, teman-teman dipelajari sampai tingkatan S3. Jadi kalau kita di S1 tuh berbicara sistem cerdas memang masih di kulitnya. Jadi masih dalam level pengenalan saja. Sehingga di sini pun saya tidak menargetkan yang muluk-muluk ya. Saya tidak menargetkan teman-teman bikin robot gitu ya. Atau teman-teman diharuskan bikin suatu hal yang sangat luar biasa. Kalaupun teman-teman bisa, alhamdulillah, saya sangat sekali mendukung. Kalaupun teman-teman tidak bisa, kita akan ada standar minimal yang membuat teman-teman layak untuk lulus di pengantar sistem cerdas ini. Itu ya. Jadi yang pertama itu, jadi kita sama-sama belajar. Yang kedua, di sini saya harapkan teman-teman tidak menganggap saya sebagai orang pintar ya. Ya, jadi teman-teman di sini jangan menganggap saya sebagai orang pintar. Kenapa? Kalau orang pintar, pertama, berarti saya itu orangnya masuk angin. Kan kalau orang pintar pasti minum tuh ya, teman-teman pasti tahu gitu kan. Jadi kalau saya tuh kalau disebut orang pintar nggak mau, berarti saya sering masuk angin gitu sehari-hari, jadi harus minum obat itu terus gitu. Terus yang kedua, kalau saya disebut orang pintar, berarti banyak orang yang datang ke saya buat penanyaan gitu ya, paranormal kan itu kan, kemana mau ke orang pintar gitu. Jadi teman-teman jangan menganggap saya sebagai orang pintar. Jadi anggap saja saya sebagai rekan teman-teman yang kebetulan mungkin punya tugasnya sebagai pemantau proses belajar teman-teman. Mungkin sebagai orang yang bisa ditanya oleh teman-teman pada saat teman-teman mengalami kesulitan ataupun kebingungan. Saya pun sama, di sini sama-sama belajar, karena yang namanya ilmu komputer itu ilmu yang paling pesat perkembangannya. Ibaratnya ilmu komputer itu orang yang suka berlari atau jalannya itu jalan cepat gitu ya. Jadi kalau kita masuk di ranah dunia komputer, di ilmu komputer itu kalau kitanya kayak pura-pura, ya pasti bakal ketinggalan. Jangankan berbicara tentang sistem cerdas, berbicara tentang alat komunikasi saja, setiap tahun itu merek-merek itu menawarkan berbagai macam kemajuan teknologi. HP kita itu kan tahun kemarin HP kita serasa paling up to date, paling hebat, paling smartphone. Tiba-tiba tahun ini berganti, udah muncul deh versi yang barunya. Ya, jadi sama, jadi pada saat di sini kita belajar, kalau kita mau jadi orang pintar, itu susah teman-teman. Orang pintar itu kan orang serba tahu. Ilmu komputer aja yang teman-teman ketahui, itu banyak sekali di dalamnya. Ada yang orang sukanya ngedesain, tapi sarjana teknik informatika. Ada orang yang sukanya bikin benerin reparasi, itu juga sama, sarjana teknik informatika. Ada orang yang sukanya jaringan, itu juga sama. Ada orang yang suka bikin program, itu juga sama. Ada orang yang sukanya bikin proyek informasi, kan juga sama. Jadi ilmu komputer itu sangat luas, sehingga di sini kita jangan menargetkan kita jadi orang pintar. Cukup menjadi orang yang memiliki keahlian. Jadi di sini teman-teman ahlinya apa? Tinggal tunjukkan. Sisanya yang penting lulus saja gitu kan ya. Karena kan yang namanya sistem di perkuliahan S1 itu kan masih banyak ya yang harus dipelajari. Jadi di sini juga yang saya ingin tekankan bahwasanya mulai dari saat ini ke depan teman-teman hilangkanlah dua istilah dalam kehidupan yang sering muncul, yaitu orang pintar dan orang bodoh. Dari zaman saya kecil itu sangat sekali kuat ya, itu pintar dan bodoh itu. Jadi saya selalu dari zaman kecil itu nggak mau jadi orang bodoh gitu. Tapi ternyata capek jadi orang pintar. Akhirnya adalah saya jadi orang yang tahu saja gitu ya. Tahu saja untuk beberapa hal dan lebih menyukai atau lebih ahli pada hal yang saya sukai. Kan Gubernur Jawa Barat kita itu kan bilangnya pekerjaan yang paling bagus itu adalah pekerjaan yang menjadi hobi gitu kan. Jadi kalau hobi kita jadi pekerjaan itu maka akan menjadi suatu kesuksesan. Jadi kalau teman-teman pun sama. Nanti teman-teman jangankan jauh-jauh skripsi aja. Jangan nyari yang susah, nyari aja yang teman-teman sukai apa. Kalau teman-teman suka, pasti akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Tapi kalau teman-teman tidak suka, ya akan jadi hal yang biasa-biasa aja gitu kan ya. Gitu. Nah itu mungkin dua
syarat kalau teman-teman belajar di kelas bersama saya. Jadi jangan menganggap saya sebagai orang pintar, dan di sini teman-teman jangan mau diajari, tapi kita akan saling mengajari, kita akan sama-sama belajar itu. Ya. Jadi santai saja teman-teman dengan saya, jangan terlalu kaku ya. Walaupun mungkin teman-teman baru bertemu online dengan saya hari ini. Nah, untuk mata kuliah kita pengantar sistem cerdas, seperti yang sudah saya tadi sampaikan, memang di sini kan pengantar sistem cerdas ini sifatnya hanya sebagai mata kuliah pengantar. Artinya apa mata kuliah pengantar itu? Bahasanya mata kuliah kita itu kan masih pembahasannya itu dilanjutkan di jenjang S2 dan di jenjang S3 untuk ilmu komputer. Sehingga memang untuk S1 di sini kita hanya mempelajari konsep teori dasar saja, dan mungkin kita hanya akan membangun sistem yang sederhana saja. Jadi tidak sampai membangun suatu hal yang luar biasa. Nah, target saya itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau menargetkan bikin robot, mau menargetkan bikin sistem yang sangat bagus, silakan saja. Tapi untuk teman-teman yang lain yang tidak tertarik, teman-teman yang penting bisa memahami saja tentang konsep-konsep dari teori kecerdasan buatan. Materinya pun tidak banyak teman-teman, hanya tentang teknik searching, reasoning, terus ada teknik planning, dan ada teknik learning dengan beberapa algoritma. Mungkin yang sudah teman-teman kenal ada logika Fuzzy, ada logika dari algoritma genetika, ada saraf jaringan tiruan atau ANN, terus ada materi dari sistem pakar. Itu semuanya nanti kita akan pelajari. Mungkin juga yang teman-teman yang suka main game, nanti kita ada pembahasan khusus tentang AI pada dunia game. Pasti pada suka main Mobile Legends ya teman-teman, atau mungkin PUBG atau mungkin yang lainnya. Ada season atau ada part yang dimana kita bisa bermain dengan komputer. Saya juga sampai saat ini tipikal orang yang suka main game sih. Contohnya saja saya masih main game Age of Empire. Nah, kita kan kalau main Age of Empire atau main kayak apa zaman saya itu dulu Crusader, itu ada permainan di mana kita bisa melawan komputer. Nah, di sana itu ada AI-nya. Saya juga dulu waktu belajar S2 itu belajar kecerdasan buatan. Sama dosennya itu nggak disuruh bikin robot, cuma disuruh bikin game aja. Bikin game, tapi bukan game permainan sederhana, cuman bagaimana caranya kita menghadirkan tokoh-tokoh virtual yang bisa berinteraksi dengan user atau pemain game tersebut. Jadi memang di sana bagaimana orang tersebut bisa memberikan clue, bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan satu challenge buat para pemain game tersebut. Jadi di sana memang waktu saya belajar AI dulu diarahkannya pada pembangunan game. Jadi nanti kita akan sangat sekali banyak berbicara tentang konsep-konsep AI yang cukup sederhana saja di sini. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk kuliah S2 melanjutkan teknik informatika, khususnya nanti bisa teman-teman ketemu lagi dengan pembahasan dari kecerdasan buatan. Apalagi nanti di S3, ini salah satu dari penelitian-penelitian yang masih banyak disegandrungi oleh orang-orang di dunia ilmu komputer. Nah, untuk capaian pembelajaran ini pun tidak terlalu muluk-muluk ya teman-teman. Di sini teman-teman nggak usah, wah pengantar sistem cerdas, berarti saya harus bikin robot. Enggak juga di sini. Nah, dari capaian pembelajaran ini saya tetapkan 4 capaian pembelajaran, di mana 2 mengetahui dan memahami, berarti di sana teman-teman cukup bisa sampai menerangkan, menjelaskan, menyampaikan kembali, memberikan ide. Menerapkan itu berarti teman-teman sudah bisa memberikan ide penyelesaian pada permasalahan, dan menganalisis itu teman-teman bisa sampai membangun suatu sistem cerdas yang sederhana dan bisa menganalisis implementasinya apakah sudah efektif ataupun tidak dari penerapan sistem cerdas tersebut. Pun nanti teman-teman pun akan saya buat sistemnya berkelompok ya, tidak sendiri-sendiri. Jadi kita akan berbagi untuk pembelajaran ini. Teman-teman tidak usah terlalu takut ataupun ada kesulitan, dimana nanti teman-teman di sini tinggal pintar-pintar saja berbagi pekerjaan, berbagi tugas dengan teman sekelompok. Yang penting di sini kita bisa sama-sama belajar, dan teman-teman bisa menyelesaikan semua tugas dan mungkin ujian yang nanti saya berikan. Nah, untuk
kemampuan akhir yang ingin kita capai di sini teman-teman ada dua goal kita ya, ada dua target kita bersama. Yang pertama adalah teman-teman menguasai konsep dasar dari kecerdasan buatan. Di sini saya harapkan teman-teman nanti bisa membedakan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya, bisa menetapkan bahwa satu konsep A itu cocoknya untuk permasalahan seperti apa. Kalau ada masalah seperti ini, oh ini mah cocoknya pakai metode ini. Kalau masalahnya seperti ini, cocoknya pakai metode ini. Yang penting ya teman-teman bisa mengungkapkan ide-ide penyelesaian masalah berdasarkan konsep kecerdasan buatan yang ada. Dan kita pun nanti akan mempelajari satu persatu, step by step, sehingga teman-teman tidak akan merasa berat gitu ya dalam menyelesaikan semua bahan materi dari kita. Terus untuk yang selanjutnya adalah perancangan. Di sini kan teman-teman masuk kelas kemarin konsentrasinya RPL ya, RPL sama SI. Berarti kan untuk masalah merancang teman-teman sudah bisa. Kalau kemarin merancang perangkat lunak, nah sekarang kita tambahkan di sini nanti ada sistem cerdasnya dalam perangkat lunak tersebut. Oke, untuk pokok pembahasannya tidak banyak teman-teman di sini. Kalau saya lihat pembahasannya hanya 6 teori saja. Itu tentang pengantar hari ini, tentang teknik searching, teknik reasoning, teknik learning, tentang sistem pakar, dan tentang game playing, ya, tentang AI dalam game. Dan tidak terlalu banyak materi ya, hanya semuanya nanti akan kita lakukan sedikit demi sedikit, dan kita bahas bersama-sama. Yang teman-teman sudah lebih paham, nanti silakan saya kasih kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan informasi pada temannya yang lain. Sedangkan untuk teman-teman yang belum paham, kita akan bersama-sama untuk memahaminya. Minimalnya teman-teman bisa mengetahui informasi tentang sistem cerdas itu seperti apa. Terus untuk selanjutnya, nah di sini karena berhubung kita masih pandemi, jadi metode pembelajaran ini tidak bisa full materi dari saya, teman-teman. Kalau full materi dari saya, pertama, teman-teman akan mengalami kebosanan karena harus menatap layar komputer terus-menerus. Terus yang kedua, kuota lumayan lah ya, tersedot gitu kan. Yang ketiga, jika hanya satu arah informasi yang muncul, itu dalam istilah Sunda itu biasanya ada istilahnya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, atau barkobe gitu ya, bubar pohok kabeh gitu kan ya. Pada saat udah beres tadi mata kuliah naon eta sistem cerdas dan materi anu kitu lah. Saya kan teman-teman biasanya kayak gitu. Tadi mata kuliah naon sistem cerdas diajar naon riut kan biasanya kayak gitu. Jadi kalau hanya satu arah komunikasi dari saya ke teman-teman saja, itu tingkat penyerapannya itu sedikit. Kalau teman-teman melakukan pembelajaran mandiri dengan teman-teman sebayanya, biasanya tingkat penyerapan ilmu itu akan lebih besar. Karena teman-teman mengalami sendiri, menemukan sendiri, menyimpulkan sendiri. Nah itu, kalau pada saat sekarang kita berbicara tentang student center learning, jangan dianggap sebagai sesuatu yang membebani, tapi dianggaplah sebagai sesuatu yang akan membantu teman-teman. Kenapa? Karena yang pintar akan menjadi lebih pakar, kalau yang belum pintar menjadi ikutan pintar, karena kita sama-sama belajar di sini. Kita akan saling berbagi. Jadi kalau saat student center learning itu bukan berarti wah tugasnya unggul gitu ya, tidak. Student center learning itu nanti akan saya arahkan tidak hanya sekedar teman-teman mengerjakan tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan dari saya. Untuk pembelajaran ini saya menghindari pemberian pertanyaan-pertanyaan PR gitu ya. Ataupun mungkin semacam tugas tolong jelaskan anu tidaklah, saya tidak terlalu suka hal yang seperti itu. Jadi untuk student center learning-nya itu nanti akan saya arahkan pada contextual teaching and learning. Berarti di sini nanti kita akan mencoba untuk melihat dari lingkungan kita sekitar kita, seperti apa sih sistem cerdas yang ada di sekitar kita. Jadi di sini nanti kita akan diskusi gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman yang belum terbiasa berdiskusi, nanti kita akan belajar bagaimana cara kita berdiskusi. Dan teman-teman yang sudah terbiasa berdiskusi, berarti ini akan menjadi ajang untuk teman-teman mengasah bakat teman-teman untuk bisa menyampaikan suatu ide. Terus untuk problem based learning sama, nanti kita akan melihat apa permasalahan yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara menyelesaikannya bersama-sama.
Nah, untuk project based learning itu nanti mungkin akan saya arahkan di akhir semester ya, karena di akhir semester itu ada 3 pertemuan di mana teman-teman harus bikin project untuk membangun sistem cerdas sederhana. Sedangkan untuk base group itu nanti mungkin kalau kita bosen pada saat kita harus video conference terus, nanti akan saya buka metode base group itu. Base group itu jadi teman-teman nanti saya kelompokkan, terus teman-teman akan bikin diskusi secara kecil-kecilan per kelompok. Lalu nanti di akhir kita akan bikin fokus group discussion. Nah, kalau fokus group discussion itu kita akan bikin grup diskusi yang lebih besar lagi. Di sini nanti saya sebagai moderator dan teman-teman sebagai penyemateri dan juga penerima materi. Dan mungkin nanti akan diselingi juga dengan tim games turnamen. Nanti kita akan, jadi kalau saya tuh pertanyaan kayak bagaimana apa itu tidak dituliskan ya, tapi kita bikin gamenya saja. Jadi teman-teman nanti kita bikin semacam acara cerdas cermat atau bikin acara berpacu dengan melodi kayak gitu ya, biar kita sama-sama enjoy lah pembelajarannya, tidak melulu bosan dengan tumpukan tugas-tugas seperti itu. Jadi di sini juga yang saya harapkan teman-teman pada saat student center learning ini nanti teman-teman bisa saling membantu ya. Jadi beban pembelajarannya tidak hanya tanggung oleh sendiri, tapi nanti kita akan tanggung bersama-sama secara kelompok. Untuk tugasnya saya sampaikan saja, tugas dan ujian dari saya itu kalau ujian nanti kita sifatnya sesuai dengan aturan yang ada di kampus. Tapi untuk tugas itu biar teman-teman ada persiapan. Tugas yang saya akan berikan itu sistemnya essay. Jadi nanti teman-teman harus bikin semacam uraian lah. Di sini teman-teman akan saya bantu untuk terbiasa menulis karya tulis ilmiah. Jadi nanti tugas itu biasanya merangkum atau mengumpulkan informasi lalu dibahas kembali. Nah, pada saat pembahasan teman-teman jangan sian salah, jangan. Kalau sama saya, teman-teman coba tunjukkan seperti apa sih ide teman-teman. Segila-gilanya ide teman-teman boleh silakan. Sekonyol-konyolnya ide teman-teman silakan sampaikan. Di sini hanya ada saya saja yang nanti akan membaca. Kalau teman-teman mengumpulkan informasi yang valid dan reliable, maka nanti apa yang teman-teman bahas itu tidak akan sampai salah, pasti semuanya akan benar. Tergantung pada sisi mana teman-teman memandang suatu permasalahan. Kayak kita memandang uang koin itu kan, ada 2 sisi koin kan, sama-sama uang kan, hanya saja mungkin kita akan memandang dari sisi sebelah angka, mungkin teman-teman akan memandang dari sisi sebelah gambar. Jadi pada saat kita berbicara suatu permasalahan di sini, pada saat teman-teman membahas, saya membahas tapi beda dengan teman, ya nggak usah. Kenapa mesti takut berbeda gitu kan? Pada saat teman-teman sudah mengumpulkan informasi yang valid dengan pembahasan yang berbeda dengan orang lain, itu pede aja. Karena kalaupun teman-teman sama terus dengan orang lain, maka teman-teman tidak akan punya ciri khas. Jadi di sini pada saat saya punya tugas buat teman-teman semuanya, saya harapkan kalau ada 20 orang di kelas B ini, maka akan ada 20 bahan yang berbeda. Akan ada 20 ide yang berbeda. Jadi jangan malu-malu dengan saya, silakan ide sekonyol apapun akan saya terima. Ide sebagus apapun akan saya beri apresiasi setinggi-tingginya. Jadi teman-teman semuanya jangan takut, jangan malu-malu. Silakan nanti kalau ada tugas merangkum dan mereview itu silakan tunjukkan sejauh mana kemampuan teman-teman. Terus selanjutnya nanti kita akan banyak melakukan review jurnal. Nah, teman-teman udah terbiasa belum dengan istilah review jurnal? Belum? Nah, di sini akan kita biasakan. Karena kalau sekarang itu, untuk menyusun laporan tugas akhir atau skripsi, itu selain kita memiliki sumber referensi dari buku teks, itu kita pun harus memiliki referensi dari jurnal dan proceeding. Jurnal dan proceeding itu adalah hasil-hasil penelitian dari orang-orang yang dipublikasi yang sebelumnya tuh sudah melakukan proses review. Jadi apa yang dipublikasi di sana itu sudah misalnya layak untuk dimanfaatkan kembali atau dibaca oleh halayak umum. Ya, seperti kalau teman-teman buka Google Scholar, tuh teman-teman akan banyak menemukan makalah-makalah hasil penelitian orang. Nah, di sini nanti kita akan membaca di sini untuk bisa mengetahui pada saat kita tertarik pada suatu hal, orang sudah sejauh apa sih tentang hal tersebut. Kayak saya dulu, saya tertarik zaman dulu itu pada data mining tentang pengelompokan
atau klasifikasi C45, karena saya kelihatan C45 itu cukup sederhana gitu kan ya, cukup mudah. Ternyata untuk bisa mengetahui itu, wah orang ternyata banyak juga yang berpikiran seperti itu, karena pada saat saya lihat hasil penelitian orang banyak sekali yang menggunakan algoritma C45. Dan tidak hanya dalam dunia nasional, di dunia internasional pun sama. Apalagi kalau kita melihat penelitian-penelitian tentang zaman dulu ya, waktu saya itu penelitian tentang konsep sistem cerdas itu di Indonesia itu masih susah. Tahun 2012 waktu saya kuliah S2 itu untuk mencari jurnal itu harus mencari di internasional. Jadi di sini saya membebaskan teman-teman ya. Kalau saat ini memang jurnal nasional udah banyak membahas tentang sistem cerdas, data mining, sistem pakar apalagi. Tapi jangan sampai menutup hanya di lingkup nasional, lingkup internasional pun banyak. Terus yang kedua, selain mereview jurnal, kalau review jurnal itu isinya gini teman-teman. Teman-teman punya beberapa jurnal, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3. Nah, yang di sini nanti teman-teman bandingkan atau ceritakan kembali jurnal 1 itu bercerita tentang penggunaan metode anu pada anu. Bagus tidak hasilnya, berhasil atau tidak. Jurnal kedua bagaimana, jurnal ketiga bagaimana. Nah, nanti kalau kita sudah memiliki review tentang beberapa jurnal, kita bisa melakukan yang namanya tabel perbandingan. Tabel perbandingan itu nanti kita akan membangun suatu istilahnya state of the art. Jadi membangun titik-titik poin perkembangan dari algoritma tersebut. Oh, algoritma C45 ini pertama digunakan untuk masalah A, kemudian dia pada masalah B masih bagus, pada masalah C masih bagus. Atau juga mungkin teman-teman bisa melihat, oh sekarang C45 udah ada ditambahin sama algoritma Adabus. Atau mungkin, wah ini forward chaining itu udah banyak, selanjutnya di sini forward chaining ditambah certainty vector. Atau oh sekarang forward chaining ditambah lagi dengan anu. Nah, itu tabel perbandingan itu seperti itu. Nanti akan saya kasih format contoh. Kalau teman-teman tabel perbandingan pernah bikin? Tabel perbandingan penelitian. Ya, halo? Ada yang sudah pernah bikin tabel perbandingan penelitian? Belum. Oke, nanti berarti kita akan sama-sama belajar ya, tabel perbandingan penelitian. Karena biasanya di skripsi itu, nah itu biasanya kalau kita mau menarik permasalahan secara khusus, itu biasanya harus dibutuhkan tabel penelitian, perbandingan penelitian. Nanti kan saya kasih contohnya. Terus nanti teman-teman akan merancang, membangun, dan mengaplikasi. Nah ini biasanya ini nanti di tengah setelah UTS ya, ini setelah UTS menuju UAS. Nah ini kita akan bikin project untuk membangun sistem cerdas. Kalau ini dari mulai minggu ini sudah kita lakukan. Kalau yang 3 terakhir itu akan kita lakukan nanti di akhir setelah kita selesai membahas semua konsep. Jadi tenang teman-teman, kita akan belajar bersama-sama di sini. Tugasnya akan saya bagi per kelompok ya teman-teman, karena di sini kecuali mungkin poin pertama nih. Kalau poin pertama, tugas yang pertama ini nanti akan kita kerjakan per orang, biar saya mengetahui dulu ide tiap orang seperti apa. Tapi untuk sisanya nanti dari tugas 1, 2, 3 dan selanjutnya itu akan kita buat berkelompok. Dibuat per kelompok itu karena saya menghargai perbedaan yang ada di teman-teman. Saya yakin kan teman-teman di sini punya kemampuan yang berbeda-beda, tidak sama semuanya. Dari wajah saja udah berbeda ya. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Kalau bayangkan kalau semuanya sama wajahnya gitu kan, saya mau manggil orang kayak gimana. Jadi kalau di sini pun saya menghargai perbedaan orang, perbedaan teman-teman semuanya. Jadi nanti tugas per kelompok itu adalah untuk bisa menyatukan atau menggabungkan, mengkolaborasikan perbedaan teman-teman ini. Kita akan bikin yang orang-orang yang berbeda ini menjadi satu tim yang solid gitu. Jadi dari tugas 1 sampai tugas sekian nanti kita akan lakukan bersama-sama berkelompok. Oke, selanjutnya untuk aturan perkuliahan, mungkin untuk tatap muka itu kan harusnya kita tatap muka itu 2,5 jam ya teman-teman ya. Kalau melalui video conference kayak gini, teman-teman sanggup 2,5 jam ketemu sama saya terus ngobrol gini? Berarti kan teman-teman pasti akan agak capek ya. Terus juga mungkin kuota juga sangat sekali menyedot kuota ya. Jadi mungkin untuk video conference ini saya akan batasi 1 jam sampai 1,5 jam saja. Sisanya nanti teman-teman bisa lakukan tugas mandiri dan tugas terstruktur dari saya.
Jadi kita akan tidak melulu berada di dalam video conference selama 2,5 jam. Jadi nanti kita beres jam 9 atau jam setengah 10, nanti sisanya kita lanjutkan di virtual classroom kita ataupun mungkin nanti di grup kita. Ya, untuk selama tatap muka melalui video conference, tetap ya teman-teman diharapkan berpenampilan sopan dan menarik, menyalakan kamera ya, biar saya tahu teman-teman ada enggak gitu ya, bisa ngobrol sendiri kayak gini gitu kan. Jadi kalau nanti sekali-kali mungkin saya mengajukan pertanyaan, di teman-teman siap aja gitu kan, tapi jangan tegang lah, kalem aja. Kalaupun teman-teman nanti nggak bisa jawab, ya tinggal bilang aja, Bu, belum tahu lah Bu alasannya, atau pas gitu, Bu cukup sekian dan terima kasih gitu kan. Kalem-kalem aja lah, santai saja. Teman-teman boleh kok pada saat saya meeting kayak gini, tiba-tiba mungkin mau ke belakang, ada urusan terima telepon atau segala macam, silakan teman-teman boleh nanti chatting, Bu izin dulu gitu kan ya, nanti kameranya boleh di-off-kan. Tapi kalau sama teman-teman mengikuti meeting ini, saya harapkan teman-teman kameranya jangan di-off-kan ya, biar saya nggak serasa sendiri kayak gini gitu ya. Udah mah jauh kita tuh ya, terhalang jarak, tapi minimal dari sisi konven ini videonya bisa dinyalakan ya, biar saya tahu teman-teman memperhatikan. Terus selanjutnya untuk mengaktifkan suara, silakan selama teman-teman suasana di lingkungan teman-teman tidak terlalu mengganggu ya, tidak berisik, silakan aktifkan suaranya. Tapi kalau seandainya malu lah berisik nih ya, banyak, apalagi kalau Bu saya mah sambil nungguin toko, sambil nungguin warung, banyak yang jajan, ya silakan dinonaktifkan suaranya. Tapi kalau teman-teman saya mah ada di kamar aja atau di ruangan saya sendiri nggak ada orang, silakan dinyalakan biar nanti kita bisa lebih langsung komunikasinya. Saya diskusi bisa langsung enak sebenarnya sama teman-teman. Terus membiasakan diri menyampaikan pendapat, menyampaikan pertanyaan. Jadi di sini teman-teman tidak hanya bertanya saja, berpendapat pun boleh. Tidak hanya menyampaikan ide ataupun mungkin menyampaikan informasi, silakan. Bu, saya tahu sekarang tentang ANN ini udah kayak gini gitu, artificial neural network itu udah sejauh apa gitu, silakan nanti. Atau apalagi nanti pada saat kita membahas game, saya harapkan teman-teman pada saat saya membahas game itu antusias sekali ya, karena saya tahu biasanya anak laki-laki paling suka main game ya. Terus berani untuk menjawab pertanyaan, jadi jangan hanya ada pertanyaan nih, si A nanya ke forum diskusi gitu, teman-teman boleh mendului, Ibu sebelum Ibu yang jawab saya mau jawab aja lah, boleh. Jadi teman-teman di sini santai saja, pada saat ada pertanyaan teman-teman bisa menjawab, ya silakan. Tidak semuanya diarahkan kepada saya ya, teman-teman boleh diperbolehkan untuk melakukan menjawab pertanyaan. Terus dari semua hasil pembelajaran kita, saya harapkan teman-teman bisa menghargai, bisa menghormati perbedaan dan persamaan yang ada, apalagi perihal tentang ide dan pendapat. Karena kita punya ilmu kan yang sangat luas, pada saat ada perbedaan di sini saya harapkan teman-teman bisa saling menghargai. Jangan sampai hanya karena diskusi dalam pembelajaran pengantar sistem cerdas teman-teman berujung pada balas-balas komen yang tidak bagus gitu kan, ataupun mungkin berlanjut secara personal. Di sini semua pendapat, semua ide itu akan kita hargai dan kita apresiasi setinggi-tingginya. Asalkan jangan teman-teman diam aja gitu ya. Kalau diam aja nanti saya susah mengingatnya. Apalagi kan kita baru ketemu secara online kayak gini. Saya biasanya kalau ketemu langsung bisa cepet ingat ya, satu orang itu si A, si B, si C-nya. Tapi kalau secara online kayak gini kadang-kadang wajah sama foto profil beda ya. Jadi agak susah untuk bisa memahaminya. Jadi semakin teman-teman aktif itu akan semakin cepat saya mengingat, mematchingkan nama dan wajah, sehingga saya tidak akan salah orang dan tidak akan salah memberikan penilaian. Terus untuk tugas terstruktur dan tugas mandiri, kalau sudah tugas terstruktur itu tugas yang nanti akan saya kasih batasan waktunya, akan saya kasih format penilaiannya, sedangkan tugas mandiri itu tugas yang silakan teman-teman pelajari sendiri, teman-teman kerjakan dengan batas waktu yang tergantung dari teman-teman sendiri. Selesai dikumpulkan, tidak selesai berarti teman-teman masih memiliki waktu untuk menyelesaikannya. Semuanya kan kita organisir dalam virtual classroom. Terus untuk konsultasi, diskusi lebih lanjut, saya sarankan kita menggunakan aplikasi Messenger ya, mau WA ataupun Telegram. Kalau untuk izin diskusi atau untuk konsultasi secara personal, teman-teman silakan aja personal message atau PM ke saya. Kalau kita mau bikin diskusi secara umum, contohnya permintaan dari kelas B, Bu untuk minggu ini kita jangan
Google Meet, ibaratnya kayak gitu. Nanti teman-teman kita bisa ngobrol di grup WA atau grup Telegram. Jadi tinggalkan teman-teman silahkan bikin saja, nanti saya minta linknya saja. Untuk pembobotan nilai, nah ini seperti ini pembuatan nilainya. Mungkin karena sekarang masa pandemi, jadi kita akan mengambil nilai yang lebih besar dari sikap selama teman-teman pembelajaran dengan saya, baik dari Google Meeting ini ataupun dari virtual classroom, dari tugas dan dari kuis. Sebenarnya kalau saya kuis itu jarang ya, saya nggak terlalu suka kuis sih. Saya lebih suka tugas. Kalau kuis itu kan ibaratnya memaksa teman-teman untuk menyelesaikan suatu materi pada saat itu juga. Sedangkan pada saat itu juga itu bisa kita dalam keadaan fit, bisa juga dalam keadaan tidak fit gitu ya. Juga bisa dalam keadaan kitanya lagi fokus ataupun malah sedang lost fokus. Jadi saya itu sebenarnya lebih suka memberikan project ataupun tugas. Karena kalau project atau tugas itu tingkat kesiapan teman-teman itu lebih besar, lebih tinggi. Fokus teman-teman pun bisa lebih besar. Sehingga teman-teman bisa memberikan hasil yang optimal. Jadi kalau saya memang jarang ngasih kuis sih, paling nanti UTS sama UAS saja biasanya kayak gitu. Untuk kehadiran, nanti ada link kehadirannya saya sampaikan, tapi untuk yang di meeting saja ya. Jadi kalau untuk yang teman-teman kebetulan nggak bisa ikut meeting, teman-teman bisa nanti nonton channel YouTube saya. Nanti untuk kehadirannya teman-teman tinggal komen saja nama siapa, kelas apa, sudah selesai membaca atau menonton video ini, ataupun ada pertanyaan silakan diposting di sana. Seperti itu, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan ke pretestnya, ya silakan. Kalau ada yang mau teman-teman tanyakan atau ada yang mau disampaikan, silakan, bebas, jangan malu-malu. Nih itunya mana, kameranya belum pada nyala semua ini, biar saya bisa lihat wajahnya satu-satu dan bisa saya mengingat wajah satu-satu dari teman-teman semuanya. Ini ada ketua kelasnya nggak, kelas B ini? Boleh dinyalakan dulu lah itunya, soundnya. Siapa ketua kelasnya? Mahendra. Coba mana Mahendra? Nanti Mahendra ditolong ya, bantuin saya buat bikin grupnya ya. Nanti kalau sudah ada, teman-teman tinggal invite saya ya. Udah ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang keberatan dari teman-teman, silakan. Bu, keberatan kalau Google Meet tiap minggu gitu, boleh gitu kan. Kalau Bu, saya mah pengen Google Meet-nya 2,5 jam mah enggak gitu kan. Kalau saya kebetulan di sini ada wifi sih di rumah, jadi kalem aja. Kalau teman-teman itu gimana gitu kan ya. Silakan. Atau tidak ada yang keberatan? Semuanya sudah paham, sudah bisa memahami dan menerima, sepakat semuanya? Sudah paham semuanya, berarti kita ke depannya tidak akan lagi membahas tentang aturan-aturan ya. Nah, berarti pembahasannya tadi aturannya, kameranya harus dinyalakan. Mana kameranya belum dinyalakan ini? Saya doang ini tadi, cuma 1, 2, 3 nih. Ya, berarti udah deal ya semuanya ya. Nah, kalau udah deal kita mulai aja pembelajarannya. Teman-teman jangan malu-malu ya, kameranya nanti tolong dinyalakan semuanya ya. Jadi kalau ayo nanti minggu depan mas semuanya harus pada mandi ya, harus dinyalakan kameranya ya. Minggu ini sama saya dikasih kesempatan lah kameranya tidak dinyalakan, tapi minggu depan semuanya harus nyalain kamera ya, biar saya bisa lebih cepat memahami teman-teman. Nanti kalau kita ketemu di kampus, saya bingung loh kalau teman-teman nanya ke saya, nanti saya ngahulang sendiri gitu kan, ini siapa, yang mana gitu kan. Tapi kalau kita udah sering ketemu kayak gini kan Google Meet, saya bisa mengingat nama dan wajah teman-teman dengan cepat gitu kan. Apalagi kayak ini nih, kayak Andri nih, kayaknya kalau saya ketemu sama Andri Sepuluh nanti di kampus bisa lebih cepat ingat. Yang rambutnya panjang. Tapi kalau Andri rambutnya dipendekin nanti saya bingung lagi, pangling gitu kan. Nah, jadi nanti teman-teman di sini santai saja lah kalau dalam perkuliahan saya ya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu takut, karena saya bukan orang pintar ya. Kalau orang pintar pasti saya jadi pananyaan gitu ya. Siap untuk pretestnya teman-teman? Siap. Jangan terlalu takut lah, pretestnya tidak susah-susah.
pretestnya tidak susah, kalem saja. Jadi di sini teman-teman di sini pakai laptop, pakai HP. Dua-duanya, oke, berarti sip. Oke. Kalau teman-teman pakai HP, teman-teman, saya mau menggunakan website namanya menti.com. Nanti teman-teman bisa buka di browsernya menti.com. Nah, udah muncul ya di sini. Nanti teman-teman bisa masuk ke menti.com. Di sana teman-teman bisa masukkan kodenya 1678761. Ya, silakan masuk ke menti.com. Terus teman-teman masukkan kodenya 1678761. Saya ketikkan ya linknya di chatting. Nah, itu menti.com. Untuk kodenya itu kita menggunakan 16 terus di sini kita menggunakan kode 1678761. Udah masuk semuanya? Ada di bagian chatting kalau teman-teman ada kesulitan. Kalau sudah masuk, silakan teman-teman masukkan 3 kata yang teman-teman ingat pada saat mendengar istilah sistem cerdas. Bebas, silakan. Nah, pretestnya juga gampang, kalem, teman-teman gak usah takut-takut, pretestnya juga gampang. Udah, silakan. Oke, ada. Selanjutnya, silakan. Tiap orang 3 kata. Bu, kalau ada yang sama gimana? Bebas. Ya, selanjutnya. Ada lagi? Silakan. Ada yang sudah masukkan tentang artificial intelligence, AI, informasi, sensor, keamanan, kecerdasan buatan, programming. Ini baru 4 orang nih yang masuk nih, yang lainnya. Lanjutkan, silakan. 4 orang, baru 4 orang, sisanya masih ada 16 orang lagi yang belum ngisi. Oke. Komputer, sistem. Oke. Silakan lanjut. Baru 5 orang. Logika. Oke, sip. Pemanfaatan sistem. Iya. Game. Iya, mantap. Silakan. Baru 8 orang. Oh, sinyal tidak bagus, Bu. Sinyal Jaki yang tidak bagus. Apa sinyal dari saya yang kurang bagus? Kemampuan teknik AI. Oke. Mesin, oke. Sistem informasi, oke. Semuanya udah bisa masuk? Mati lampu, aduh, kasihan ya. Aduh, Ariana sama Mahendra mati lampu ya.
Mudah-mudahan segera cepat nyala ya lampunya. Aliran, wow. Ini satu kosan semua ini atau satu daerah ini pada mati lampu semuanya ini? Ya nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nah, sekarang silakan teman-teman balik lagi ke balik lagi ke materi kita. Silakan teman-teman kembali lagi ke menti.com-nya. Silakan pilih beberapa ataupun salah satu dari materi yang teman-teman pelajari. Saya lihat ini dari Internet of Things sama pengolahan citra, ada yang pernah. Silakan lanjut. Wih, kebanyakannya Internet of Things nih. Ya, terus ada lagi. Oke. Dari 12 orang, 73% itu pernah belajar Internet of Things, 75%, 25% belajar pengolahan citra. Yang lainnya ada lagi? 76% belajar Internet of Things. Ini teman-teman belajar waktu semester berapa? Semester 5? Semester 6? Semester 2 kalau nggak salah, Bu. Semester 2. Mantap. Jadi itu, Bu. Kenapa? Karena ganti jadi ganti karena ganti kurikulum, Bu. Jadi semester mata kuliahnya diganti. Gitu saya paham. Tapi untuk materi yang lainnya belum pernah. Belum pernah, Bu. Berarti memang kita harus belajar step by step ya sekarang. Ya, tidak apa-apa. Teman-teman, kita selesai pretestnya ya. Dengan hasilnya seperti itu. Jadi saya punya bahan lah ya, seperti apa pembelajaran kita ke depannya, karena saya mengetahui teman-teman sudah banyak belajar tentang Internet of Things dan belajar tentang pengolahan citra. Di sini memang masih banyak materi, ini dua itu merupakan bagian dari yang namanya kecerdasan buatan. Tapi masih banyak juga materi yang lain yang harus kita pelajari lagi. Oke, jadi kita akan sama-sama belajar lah step by step. Jadi saya pun di sini tidak harus sedikit-sedikit ya belajarnya, karena kita semua juga masih banyak harus kita pelajari. Oke, sip. Teman-teman, kita lanjut ya slide-nya. Kita langsung lanjut ke materi kita. Untuk materi kita hari ini. Jadi kalau teman-teman ada yang ditanyakan, silakan aja teman-teman langsung tambahkan di bagian chatting ya. Oke. Untuk materi kita hari ini hanya tentang pengenalan saja. Di sini saya hanya menyampaikan sedikit saja dan mungkin teman-teman sudah bisa memahami. Pertama tentang kecerdasan buatan. Karena memang sistem cerdas ini, pengantar sistem cerdas ini, isi materinya itu tentang kecerdasan buatan ya. Jadi tapi hanya sebatas pengantar materi saja. Jadi pengantar yang nanti kita akan lebih dalam lagi teman-teman berdasarkan pembelajaran di S2 dan S3. Kecerdasan itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas itu artinya sempurna, perkembangan akal budinya. Jadi perkembangan itu teman-teman bisa melihat anak kecil dari mulai dia bayi sampai dia besar, sampai dia usia saat ini mungkin teman-teman itu banyak sekali perbedaan pertambahan yang terjadi. Dari mulai dia hanya mengetahui satu kata, dua kata, dari mulai dia belajar berbicara sampai dia bisa memahami pembicaraan, berdialog, bisa meminta, bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi teman-teman yang namanya perkembangan akal budi itu seperti itu. Jadi kalau orang yang tidak cerdas itu, orang yang akalnya tidak berkembang. Pada saat dia menerima suatu hal yang baru itu tidak bisa menanggapi, tidak bisa berpikir. Nah, jadi cerdas itu bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan tersebut. Jadi otak kita itu tidak diam di satu sisi, tapi dia terus menerima inputan dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, kecerdasan itu berarti perihal tentang cerdas. Berarti bagaimana perbuatan dari kita
melakukan pencerdasan terhadap otak kita. Manusia ini memiliki banyak kecerdasan ya, ada kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, moral, dan sosial. Cuman di sini yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana manusia memiliki kecerdasan intelektual. Jadi kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan di mana menggunakan sifat pikiran yang salah satunya adalah bagaimana cara dia menalar, merencanakan, memecahkan, berpikir abstrak, memahami, menggunakan bahasa, menangkap informasi. Nah, itu jadi daya pikir kita, menalar itu bagaimana caranya kita bisa memahami suatu permasalahan. Pada saat teman-teman sekarang tiba-tiba mati listrik di sana, pasti kan teman-teman akan berpikir, wah kumaha ya carana biar bisa lagi tetap connect di Google ini. Mungkin teman-teman langsung buka HP-nya yang aslinya pakai laptop, HP-nya mungkin yang punya full baterainya bisa langsung connect ke Google Meeting-nya, bisa masih tetap bergabung. Atau mungkin kalau teman-teman yang HP-nya lowbat bisa cepat-cepat melakukan cas, tapi kan nggak ada, pakai power bank. Nah, itu cara-cara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan berbagai macam kondisi yang ada, itu adalah menggunakan intelektual kita. Dan mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, itu nanti kita bisa menyelesaikan permasalahannya, tergantung pada porsi cerdas kita udah sejauh mana. Kalau kita sekarang dalam level menuju ke sarjana teknik, berarti akan banyak sekali permasalahan yang bisa kita selesaikan. Tidak hanya selesaikan masalah yang sederhana, tapi masalah yang kompleks pun kita bisa berpikir sedikit demi sedikit sampai kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini teman-teman, pada saat kita memiliki kecerdasan intelektual, manusia itu bisa menyelesaikan permasalahannya, baik permasalahannya sendiri ataupun permasalahan secara individu, yang mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Bagaimana caranya dia meramu suatu permasalahan tersebut, diuraikan, dianalisis, sampai dia menemukan suatu solusi. Terus solusinya pun diterapkan, lalu penerapan solusi tersebut dianalisis kembali, dan nanti disimpulkan apakah solusi tersebut itu memang sudah berjalan dengan bagus ataupun memang belum cocok. Nah, itulah kecerdasan intelektual yang ada dalam kehidupan kita, gitu ya. Kecerdasan manusia. Sedangkan menurut L.L. Truston, kecerdasan intelektual manusia itu dibagi menjadi 7. Ada spatial ability. Spatial itu dari sisi virtual ya, dari sisi penglihatan, kedudukan, keruangan kita, posisi kita ada di mana. Persepsi, bagaimana caranya kita secara cepat menangkap suatu persepsi tertentu atau membangun suatu persepsi tertentu. Numerical ability, yaitu dari kecil kita sudah belajar bagaimana menghitung, mengenali angka, melakukan penjumlahan, pembagian, pengurangan. Kita bisa disuruh ke warung buat beli cengek, beli gitu kan, daging gitu kan, menghitung berapa kembalian. Terus ada verbal itu bagaimana caranya kita menyampaikan suatu ide, gagasan, keinginan, permintaan, protes, memori, mengingat mantan gitu ya, mengingat semua kenangan-kenangan ataupun mengingat suatu materi. Nah, terus juga dari bagaimana kita bisa menangkap perkataan orang untuk bisa menerima ilmu atau informasi yang baru. Sedangkan menurut Howard Gardner itu intelektual manusia itu ada 8, katanya lebih luas lagi. Ada spesial yang pada bentuk penglihatan, ada natural, bagaimana dia bisa hidup bersama dengan alam. Terus ada musikal, itu kecerdasan musikal. Teman-teman kan kadang-kadang ada yang jago di musiknya, tapi ada juga orang yang misalnya tidak mengenal nada, tangga nada do re mi fa sol la si do, seperti itu. Ada yang ke body atau mungkin dari masalah kemampuan dari sisi badannya, orang yang atletik kayak gitu. Terus ada orang yang pintar matematika, ada orang yang bisa memahami orang lain, bekerja sama tim, ada orang yang bisanya itu berbicara secara linguistik, ada orang yang bisanya berbicara secara interpersonal atau dalam. Itu adalah kecerdasan alami dari manusia. Sedangkan kalau yang disebut dengan kecerdasan buatan itu adalah yang namanya virtual intelligence, yang teman-teman sudah ketahui bersama.
Di sini yang namanya kecerdasan buatan itu cakupan yang sangat luas karena tidak hanya sekedar tentang bagaimana kita memindahkan cara kerja otak manusia ke dalam mesin, tapi juga bagaimana mesin ini bisa melakukan hal-hal yang menyerupai manusia, meniru manusia. Banyak sekali ilmu-ilmu ataupun bidang-bidang yang ada dalam kecerdasan buatan. Sehingga pada saat pembelajaran kita di S1, kita cukup melakukan pengantar saja terhadap kecerdasan buatan ini. Karena kalaupun kita berbicara, ini baru berbicara salah satu atau salah dua saja dari kecerdasan buatan. Karena kalau kita lihat domain dari kecerdasan buatan ini sekarang sudah hanya tidak sekedar tentang 4 hal tersebut, tapi sudah banyak sekali. Ibaratnya kita bikin robot itu, awalnya kita hanya bikin otaknya, sekarang sudah mulai kita bikin bagaimana dia punya mata, bagaimana dia punya telinga, punya mulut, punya kaki dan tangan, terus juga punya sensor atau indera-indera yang lainnya. Jadi sangat banyak sekali pembahasan tentang kecerdasan buatan. Apa itu tentang kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence? Artificial intelligence itu ada 4 pengelompokan definisi. Itu adalah bagaimana caranya sistem ataupun mesin berpikir meniru manusia, bagaimana caranya mesin ataupun komputer ataupun alat berperilaku meniru manusia, ataupun bagaimana mesin atau alat berpikir secara rasional, dan bagaimana alat ataupun sistem melakukan sesuatu secara rasional. Nah, kalau berpikir dan berperilaku secara manusia itu bagaimana kita lah gitu ya, pada saat kita mengalami suatu permasalahan mati lampu, kita kan otak kita langsung berpikir, oh iya berarti kalau mati lampu kita langsung nggak bisa pakai laptop, berarti kita pakai HP untuk bisa Google Meeting. Pada saat HP-nya sekarang baterainya sedikit, kita cari power bank. Pada saat kita cari apalagi terus kita kan otak kita berpikir seperti itu. Terus juga kita berpikir beracting secara manusia itu pada saat kita ketemu sama orang, manusia ketemu sama manusia. Kalau orangnya orang yang kita sukai pasti ketemunya salam, senyum. Pada saat orang yang kita ketemunya orang yang tidak kita sukai, maka kita akan mungkin menghindari. Kita mungkin tidak akan memberikan senyum seperti itu. Jadi bagaimana kita berperilaku itu, sistem itu berperilaku seperti layaknya manusia. Kalau berpikir secara rasional dan acting secara rasional itu memang lebih merupakan bagian dari bagaimana manusia secara kita gambarkan itu melakukan suatu penyelesaian permasalahan. Karena kan manusia itu kadang-kadang menyelesaikan masalah secara rasional, kadang-kadang secara non-rasional ataupun mungkin refleks ya. Tapi kalau berpikir secara rasional, itu bisa kita lakukan pemetaan. Kayak tadi, mati listrik, next, buka meeting di HP. HP lowbat, next, apa gitu. Kan itu kan bagaimana caranya sekarang kita berpikir secara rasional. Tapi kadang-kadang manusia juga berpikir secara tidak rasional. Secara refleks ataupun intuitif yang mungkin tidak bisa kita petakan dalam bentuk sistem. Sehingga memang kalau kita berbicara tentang acting dan thinking secara meniru manusia, itu akan terlalu susah gitu kan ya, karena artinya sangat luas di mana manusia itu memiliki refleksi sifat yang refleks gitu. Dia bisa pada saat sekarang kita punya suatu tiba-tiba teman-teman harus kuis ibaratnya, otak teman-teman kan bisa dipaksakan untuk bisa sekarang kuis mengingat semua materi yang ada. Ataupun bisa melakukan intuitif. Teman-teman bisa melakukan suatu prediksi dengan hanya melakukan perasaan nih. Rasa-rasanya ini nanti kecerdasan buatan bakal ada project nih banyak nih kayak gitu. Dan mungkin itu tidak bisa disistematikkan atau tidak bisa kita buatkan jalur produksi atau jalur logikanya seperti apa. Sehingga kalau kita memang mengharapkan AI itu adalah berpikir dan bekerja seperti manusia, itu akan terlalu tinggi standarnya sehingga memang banyak hal yang belum bisa dilakukan oleh komputer saat ini. Sehingga yang paling mungkin itu AI itu adalah bagaimana caranya berpikir dan bekerja alat tersebut tuh secara rasional. Kalau rasional itu kan melakukan penalaran otak, logika. Kalau kita menggunakan logika, itu bisa kita buatkan algoritmanya. Kalau kita bisa buatkan algoritmanya, bisa kita buatkan juga basis pengetahuannya. Dan kita tinggal melakukan suatu proses inferensi atau pendekatan, bagaimana caranya penalaran logika tersebut bisa dilakukan menggunakan alat. Nah, sehingga memang
yang digunakan itu adalah sebenarnya AI itu adalah bagaimana caranya kita melakukan aksi secara rasional berdasarkan hasil penalaran. Jadi AI itu lebih tepatnya kalau kita definisikan sebagai acting rationally dengan pendekatan rasional agent. Jadi melakukan sesuatu secara rasional tapi berdasarkan agen rasionalnya. Agen rasionalnya itu adalah ininya, basis logika, pengetahuannya, dan teknik untuk penalarannya tersebut. Nah, itu jadi dari otaknya itu berisi sesuatu yang bersifat rasional saja, sesuatu yang bisa kita buatkan pengetahuannya, base pengetahuannya, logikanya, produksi aturannya seperti apa, lalu kita buatkan suatu metode atau cara atau mesinnya untuk bisa membaca dari pengetahuan tersebut, sehingga nanti mesin ataupun komputer itu bisa bekerja secara rasional, bukan secara manusiawi. Kalau manusiawi, memang manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna, sehingga memang susah sekali kalau kita memberikan standar AI itu pada perilaku dan berpikir secara manusia. Tapi kalau berlaku dan berpikir secara rasional, itu bisa kita lakukan pada alat tersebut. Nah, artificial intelligence ini dia dikembangkan dari berbagai macam ilmu, dari matematika, computer science, biologi, psikologi, filosofi, society, dan banyak sekali. Jadi AI ini pun dia ilmu yang berdampingan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak hanya dari ilmu eksak, tapi juga dari ilmu sosial pun ada. Karena yang namanya AI itu kan diharapkan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh orang banyak. Sehingga di sini akan sangat kompleks sekali AI ini dalam kehidupan kita untuk berbagai macam bidang kehidupan, sehingga memang berbagai macam ilmu di sini mendukung pada pengembangan dari artificial intelligence. Domain area AI itu, ini saya ambil yang paling sederhana ya, karena sebenarnya domain areanya masih sangat luas di sini. Dari ilmu-ilmu yang mendukung pada AI ini, nanti kita akan banyak bertemu dengan beberapa, ini baru beberapa dari bidang, subbidang dari artificial intelligence. Ada sistem pakar, ada computer vision. Ini computer vision ini salah satunya adalah pengalaman citra yang teman-teman sudah pelajari. Ada natural language processing. Teman-teman belajar TBO nggak? Teori bahasa otomata. Udah belajar belum? Belajar. Nah, itu nanti kita akan terapkan dalam natural language processing. Kalau TBO itu kita belajar pada bahasa formal. Nah, kalau di AI itu kita mempelajari bahasa natural. Robotika dan navigasi itu juga ada microcontroller, sensor-sensor, ada permainan game, dan ada teorema solving. Ada teorema penyelesaian masalah yang mungkin nanti biasanya akan kita banyak pelajari bersinggungan dengan pembelajaran dari sistem pakar, dari sistem penuntut keputusan, dan dari pembelajaran dari data mining dan lain sebagainya. Nah, sedangkan perkembangan AI itu sendiri, AI itu berawal dari mulainya ditemukan bahasa pemrograman. Jadi, pada saat teman-teman zaman dulu itu, AI itu, program yang kita buat itu merupakan artificial intelligence. Jadi, zaman dulu itu, tahun 1840-an, dengan adanya bahasa pemrograman, itu kita sudah menciptakan kecerdasan buatan, yaitu bagaimana caranya kerjaan manusia yang asalnya menggunakan tangan dan otaknya berpindah menjadi dikerjakan oleh komputer. Tapi zaman dulu terbatas pada TPS, Transaction Processing System. Jadi sistem yang menyelesaikan transaksi sehari-hari. Kemudian Alan Turing, ini teman-teman tahu ya, Alan Turing ini cukup terkenal di dalam pembahasan TBO. Jadi Alan Turing ini dia dalam bahasa level 0 gitu ya, di dalam TBO itu kan Alan Turing itu menggunakan mesin Turing, dan ada juga namanya itu pengetesan Turing. Jadi di sini si Alan Turing itu dia bikin suatu AI zaman dulu itu, kemudian AI-nya itu dites, dia ada mesin AI, ada orang, kemudian ada pengguna. Nah, si pengguna ini nanti dia bertanya pada AI dan bertanya pada orang. Lalu nanti dibandingkan apakah orang, mana sih yang orang, mana sih yang bukan orang. Nah, yang diharapkan dari tes Alan Turing itu adalah bagaimana si AI ini, si mesin ini, dia itu bisa memberikan informasi yang mengelabui user tersebut sampai AI itu disebut sebagai orang. Nah, kesininya mulai muncul neural network, kesininya terus ada backpropagation,
backpropagation itu sebagai metode pencarian data, terus kesininya muncullah yang namanya machine learning, ada deep learning, ada pembelajaran data mining, ada pembelajaran tentang sistem pakar, tentang kesininya itu pengolahan citra dan lain sebagainya. Jadi memang makin kesini itu artificial intelligence itu makin berkembang. Terus sampai saat ini dari mulai tahun 2013 dalam AI itu ditambahkanlah machine learning dan deep learning. Banyak sekali sebenarnya kalau kita berbicara tentang artificial intelligence. Tapi di sini kita akan belajar sedikit demi sedikit saja dari 4 ranah yang tadi. AI pun kedepannya itu teman-teman masih menjadi primadona yang cukup terkenal. Jadi kalau teman-teman tertarik pada penelitian AI itu bahkan banyak sekali materi-materi yang bisa kita buatkan. Karena di sini khususnya masalah prediksi itu orang sangat membutuhkan bagaimana caranya melakukan prediksi-prediksi yang berhubungan dengan bisnis. Zaman dulu saja saya itu masih menggunakan yang namanya data mining, cukup melakukan proses klasifikasi dan prediksi. Tapi kalau saat ini bagaimana caranya tidak hanya berupa data teks, tapi pada image, pada video, pada berbagai macam data yang ada dalam kehidupan kita, yang biasanya disebut dengan big data, sehingga bisa dipelajari dan disampaikan kembali prediksi-prediksi di kemudian hari. Nah, jadi di sini tahun ini ke depan itu mulai 45% pengambilan keputusan itu menggunakan kecerdasan buatan. 80% apalagi banyaknya robot-robot yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sederhana manusia itu mulai berpindah ke sana, dan 16% pekerjaan di tahun 2020 itu sudah mulai digantikan dengan yang namanya kecerdasan buatan. Jadi di sini mulai ada suatu titik cerah ya buat kedepannya, bahwasanya kita itu nanti hidup itu sudah menggunakan suatu teknologi pintar yang dimana dia itu bisa memberikan informasi, bisa memberikan suatu rekomendasi keputusan, bahkan dia itu bisa memutuskan dan bahkan bisa membantu pekerjaan manusia. Tapi di suatu sisi, nah ini si CEO SpaceX itu dia bilang kalau seandainya manusia dari sekarang itu tidak meningkatkan kualitasnya, tidak bisa mau mengatur dirinya, maka jangan salah kalau nanti kehidupan kita itu pekerjaan-pekerjaan sederhana itu sudah menjadi AI. Dan AI itu akan menjadi sesuatu yang bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan lagi. Karena makin ke depannya AI itu akan menjadi sesuatu yang makin terus berkembang. Nah, itu teman-teman tentang artificial intelligence. Jadi memang kalau kita bicara tentang kecerdasan buatan ini sangat luas ya, pembicaraannya tidak hanya tentang satu atau dua hal saja. Banyak sekali kecerdasan buatan yang ada dalam kehidupan kita. Sederhana saja kayak Google Assistant, itu kan sudah menjadi suatu AI kan ya. Teman-teman bisa pernah nyobain Google Assistant? Pernah, Bu. Nah, itu kan yang oke Google itu, Bu. Ya oke Google gitu kan. Terus kita nanya gitu kan. Terus kita bisa disuruh nyuruh dia nyari informasi. Kadang-kadang bisa nyuruh dia nyanyi, nyuruh dia berpantun, nyuruh dia bikin ABCD. Nah, itu kan serasa kita punya teman walaupun mungkin berupa dalam HP. Jangankan di Google Assistant, kayak di Map saja ya, mapping, Waze, dan segala macamnya kan sekarang kita sudah dikenalkan mau kemana. Contohnya kita segala sebutkan saja sekarang, tidak usah diketik kan bisa kan melalui suara. Contohnya mau ke kampus STG Garut gitu kan. Terus nanti si Google itu akan silakan kita mulai, lokasi Anda di mana, ibaratnya saya dari Tasik, perjalanan ke Garut berapa jam, berangkat jam berapa, prediksi sampai jam berapa gitu kan ya. Terus jalan yang paling cepat itu adalah jalan apa. Terus nanti dia lanjutkan, silakan belok ke kiri, belok ke kanan. Pada saat kita ngeyel, lah harusnya belok ke kiri, saya mau lurus. Nanti kan berpikir kan si map tersebut kan, atau si Waze tersebut, dia akan routing lagi. Terus nanti kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melanjutkan perjalanan kita, itu mesin akan terus melakukan suatu rekomendasi pada kita, arah mana yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah AI yang paling sederhana mungkin yang sudah kita nikmati saat ini. Dan masih banyak AI yang lainnya yang mungkin di luar sana sudah sangat berkembang. Nah, jadi teman-teman di sini
AI ini menjadi suatu bagian dari kehidupan kita yang sudah tidak bisa dipisahkan, yang manfaatnya mungkin sudah tidak bisa kita hindari lagi, tidak bisa kita pungkiri lagi. Tapi memang kalau seandainya semuanya menggunakan AI, bagaimanakah kehidupan manusia selanjutnya? Apakah cerita-cerita di film yang istilahnya tuh ada fiksi yang sifatnya science fiction gitu ya, mungkin tidak terjadi gitu kan ya. Adanya suatu manusia itu digantikan dengan komputer. Adakah mungkin manusia itu digantikan dengan robot gitu kan? Apakah kehidupan manusia itu sekarang berpindah, yang asalnya sosial itu manusia dengan manusia menjadi manusia dengan robot? Mungkin saja kan sampai selanjutnya bisa seperti itu. Itu teman-teman tentang masalah tentang pengenalan AI buat kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari teman-teman. Kayaknya kita sudah 9:30 ya ini ya. Saya ingin bertanya dong kalau teman-teman. Menurut teman-teman, AI itu sebenarnya bermanfaat nggak sih bagi manusia? Ataukah hanya sebagai bikin-bikinan manusia saja? Silakan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya, Bu, Ya, sangat bermanfaat, Hasbi. Ibu. Silakan, bagaimana pengalaman Hasbi pada saat dengan AI bisa bermanfaat? Seperti kan kalau kita sedang malas lagi ngetik di HP nih, kan ada Google Assistant. Kalau kita lagi cari arah, tinggal lewat suara saja gitu, Bu. Oke. Jadi nggak perlu diketik gitu, Bu. Jadi mempermudah dalam aktivitas kita sehari-hari gitu. Oke, yang lain silakan. Bagus. Silakan. Menurut teman-teman bermanfaat atau tidak bermanfaat? Silakan, kalau ada yang berbeda, menurut saya mah tidak bermanfaat, cina gitu. Silakan. Mangga, silakan teman-teman. Menurut teman-teman bermanfaat tidak si AI ini? Silakan. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan? Itu Haryana, Bu. Oh, silakan Haryana. Mangga. Enggak, Ibu. Itu ada iseng aja, Ibu. Oke, kalau tidak ada selanjutnya saya mau nanya lagi sama teman-teman nih. Apakah kendala pengembangan AI saat ini? Apa sih yang menjadi kendala perkembangan AI saat ini menurut teman-teman? Kan manfaatnya udah banyak nih. Kita bisa memanfaatkan AI dalam kehidupan kita, minimalnya Google Assistant, Google Map gitu kan. Terus apalagi sih kayak sekarang ini nih, kalau di Google Meeting aja nih ada AI-nya. Apa? Pada saat ada orang yang berbicara, kalau kita menggunakan mode sorot gitu, orang yang berbicara itu biasanya akan langsung dimunculkan tampilan kameranya di depan. Itu juga kan suatu AI, di mana dia melakukan sensor nih. Siapa yang lagi ngobrol? Saya lagi ngobrol, maka wajah saya yang muncul. Tapi kalau pada saat bukan saya yang sedang ngobrol, maka wajah itulah orang itu yang akan muncul. Nah, itu kan merupakan satu yang namanya otomatis terdeteksi ya, gitu kan. Kalau kita menggunakan mode sorotan seperti itu. Silakan kalau teman-teman ada lagi kendala apa sih yang sekiranya bisa muncul pada saat perkembangan AI saat ini? Silakan. Menurut teman-teman apa sih yang menjadi kendala perkembangan AI saat ini? Ayo, siapa ya? Saya mau nanya sama tadi Hasbi Fauzi ya, udah ya. Saya mau nanya ke siapa nih? Ada yang mau ditanya apa mau bertanya ini? Mau menjawab? Siapa ya? Tunjuk saya, Bu, tunjuk saja. Tunjuk, oke. Jangan takut ya. Iya, Ibu. Ini mah biar saya mengenal teman-teman aja ya. Coba Diki Jailani ada nggak? Diki? Ada, Bu. Oke, halo Diki. Menurut Diki, Halo, Bu. apakah Diki sudah memanfaatkan AI belum dalam kehidupan sehari-hari? Untuk saat ini sudah, Bu. Seperti halnya ada rekomendasi yang diperlukan oleh Diki dari Diki, Bu. Contohnya ya ketika Diki lihat, contohnya seperti pembelajaran online gitu, Bu. Jadi kan ketika Diki buka-buka barang, otomatis itu kan disimpan. Dan di suatu ketika itu dimasukkan kembali gitu. Oke, betul. Apalagi kan kalau sekarang
kita bikin suatu pencarian aja ya di HP itu Iya. biasanya sudah nyambung ya ke beberapa aplikasi-aplikasi online kayak gitu kan. Kita pernah searching nih hotel di Garut, tiba-tiba suka muncul tuh iklan hotel di Garut. Kayak kita nyari aplikasi apa ya di online shop kayak gitu, nyari laptop atau nyari apa, tiba-tiba muncul gitu kan di IG itu tiba-tiba ada iklan tentang itu. Itu salah satu dari rekomendasi AI. Menurut Diki nih, kendala dari AI saat ini tuh apa sih untuk bisa dinikmati oleh orang banyak? Untuk kendalanya Bu, jadi kurangnya, jadi mereka awam terhadap AI gitu, jadi mereka belum mengetahui betul tentang AI gitu Bu. Jadi dari segi pemanfaatannya itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Oke, sip. Jadi emang pembelajaran atau memasyarakatan AI khususnya mungkin ya di lingkungan kita ya, yang dimana kalau di lingkungan kita masih di daerah itu masih terlalu susah gitu ya, orang bisa mengenal oh ini tuh AI, oh ini tuh artificial intelligence. Mungkin cukup beruntung beberapa orang yang sudah menggunakan smartphone, tapi beberapa orang yang lain kan masih belum beruntung, belum memiliki aplikasi pada HP yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam hal. Oke, coba saya yang lain nih. Siapa ya? Saya mau nyoba, ini perempuannya ada ya? Ini ada ibu-ibu di sini? Ada ya? Ada Ibu, ada. Coba saya pengen ke Siti Rima. Ada Siti? Ada Bu. Oke. Siti udah pernah mencoba AI belum sebelumnya atau memanfaatkan? Untuk saat ini sudah mencoba memanfaatkan AI. Oke, berarti udah bisa ya, alhamdulillah ya jadi orang beruntung. Menurut Siti Rima, kira-kira kendala AI itu apa sih dalam kehidupan kita itu? Pengembangan AI itu kendalanya apa? Mungkin kendalanya itu dalam segi pemanfaatan. Di sisi lain orang yang menggunakan sisi positifnya, masih ada yang memanfaatkan dari sisi negatifnya. Jadi masih adalah kata tadi juga belum betul-betul memahami apa itu AI dan belum bisa sepenuhnya mungkin dalam memanfaatkan dari sisi positif seperti itu. Jadi menjadikan satu kendala bagi yang lain juga seperti itu. Oke, ya. Memang jadi di saat ini tuh betul sekali ya. Jadi selalu ada dua sisi. Sisi orang memanfaatkan secara positif dan sisi orang memanfaatkan secara negatif. Contohnya aja tentang rudal pintar, di mana dia bisa menuju pada poin tertentu, mungkin ataupun pada objek tertentu gitu kan. Dengan di dunia militer itu kan pada di perbatasan itu di negara modern itu, negara maju kan ada suatu sistem keamanan di mana dia bisa mendeteksi benda tertentu gitu. Pada saat sekarang pendeteksiannya itu mendeteksi untuk keamanan bagus, tapi kalau digunakan oleh orang-orang yang tidak benar gitu ya, oleh para teroris gitu kan, teknologi tersebut kan malah menjadi suatu hal yang membuat kerugian buat orang banyak. Jadi memang disinilah kita sebagai orang yang mempelajari AI di dunia akademik yang harus bisa memberikan contoh pemanfaatan AI secara positif pada masyarakat. Positif. Iya. Betul. Oke, yang lainnya mungkin Jaki. Mau Jaki? Ada Jaki? Ada. Oke, Jaki. Ada Bu. Oke, menurut Jaki, tantangan ke depannya AI itu seperti apa sih? Buat pengembangan AI ke depan? Kalau menurut saya Bu, ke depan Gimana? Silakan. kalau AI kan salah satu kunci utamanya adalah mensederhanakan pekerjaan ya kan Bu. Iya. Ya kalau saya sih suka kepikiran mungkinnya kalau AI itu semakin berkembang dan bisa menggantikan posisi manusia dalam bidang pekerjaan, bagaimana gitu nasib manusia Bu? Bagaimana manusia, betul ya. Nah, kalau Jaki sendiri punya ide apa sih atau keinginan apa sih tentang AI di kemudian hari? Adakah robot yang bisa ngerjain tugas itu? Atau apa mungkin, silakan. Iya sih Bu, kalau yang gitu-gitu banyak kebayang, pokoknya
pekerjaan manusia itu bisa lebih instan aja gitu, Bu. Tapi di sisi lain ya itu tadi, manusia jadi kekurangan pekerjaan gitu. Oke, terima kasih Jaki ya. Jadi saya kemarin waktu saya ikut acara webinar ya dengan BI tentang sistem pembayaran cerdas gitu ya, pembayaran yang aman dan cerdas. Kan saat ini sedang digalakan pembayaran secara cashless ya, yang ibaratnya menggunakan sistem kris atau apa gitu kan. Terus ada pertanyaan nih, Bu, kalau semuanya dikerjakan oleh AI, katanya oleh robot, manusia kayak gimana gitu. Nah, itu kan menjadi suatu PR buat kita semuanya. Di satu sisi, kita sebagai orang teknik informatika, orang ilmu komputer, harus bisa mengembangkan dan memanfaatkan teknologi. Tapi di sisi lain, kita sebagai manusia pun harus meningkatkan kemampuan kita. Karena sekarang, pekerjaan yang sudah diambil alih oleh AI itu adalah pekerjaan yang sifatnya kasar. Buruh angkut, buruh antar. Itu sudah 100% pasti diambil alih oleh AI. Ada robot-robot yang bisa mengangkut barang, mengantar barang, itu sudah banyak berkembang di dunia, di negara-negara maju. Mungkin kesininya orang makin aneh saja. Sekarang orang memprediksi itu tidak menggunakan pakar manusia, tapi menggunakan pakar alam. Berarti bagaimana caranya kita sebagai manusia menjadi lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi dibandingkan dengan AI. Karena yang namanya AI itu kan kecerdasan buatan manusia, pasti akan selalu ada kekurangannya. Manusia itu buatan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Manusia yang diciptakan Allah itu sudah sempurna, berarti sebagai makhluk sempurna, kita tinggal memanfaatkan semua kompetensi kita untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi, malah mencerdaskan membuat suatu kecerdasan buatan yang lebih bagus lagi. Itu jadi teman-teman, itu menjadi suatu PR ya buat kita semuanya. Selain daripada itu, ada lagi mungkin yang mau disampaikan dari teman-teman. AI itu sekarang masih menjadi teknologi yang mahal ya teman-teman. Kayak robot, kayak di Jepang, dimanapun kan mungkin sudah mulai banyak yang menggunakan robot-robot gitu. Tapi kan kalau kita mau bikin robot yang full dari atas sampai bawah mirip manusia dengan tampilan manusia, buat kita itu masih menjadi harga yang mahal. Begitupun sama di dunia industri. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masih belum bisa memanfaatkan AI karena memang teknologi AI tersebut yang cukup mahal. Ini juga menjadi suatu peluang buat kita, seorang develop sistem cerdas, untuk bisa menyediakan sistem cerdas yang cukup murah yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, itu teman-teman semuanya tentang materi kita hari ini. Ya, jadi tentang AI itu seperti apa, pemanfaatannya saat ini seperti apa, kedepannya bisa seperti apa. Masih banyak sekali yang bisa kita jawab dan mesti kita bisa kerjakan dalam AI di sini. Nah, untuk selanjutnya biar teman-teman bisa lebih paham lagi, saya ingin teman-teman nanti setelah beres meeting kita itu melanjutkan pada tugas mandiri dan tugas terstruktur kita. Untuk tugas mandiri dan tugas terstruktur kita hari ini cukup teman-teman menonton suatu video dokumenter yang dipublish oleh Frontline PBS dengan judulnya In the Age of AI. Waktunya itu ada sekitar 2 jam kurang ya videonya, dan itu memaparkan berbagai macam bidang AI yang sedang dimanfaatkan oleh berbagai macam dunia, mulai dari Cina sampai ke Amerika Serikat. Juga di dunia Eropa, juga di belahan dunia Eropa juga banyak yang sudah menggunakan AI. Nah, saya inginkan teman-teman mau menonton videonya sampai akhir ya. Nanti teman-teman boleh mempelajari perkembangan AI saat ini seperti apa di dunia sana, di luar dunia sana. Dan saya harapkan teman-teman mau memilih bagian yang menarik buat teman-teman. Kan banyak itu 2 jam itu banyak sekali sesi-sesinya. Itu terdiri dari 3 part. Setiap part itu ada beberapa masalah-masalah atau berbagai macam contoh-contoh AI. Nah, teman-teman silakan aja pilih bagian yang teman-teman menarik. Bagian itu walaupun hanya mungkin pemanfaatan AI di Amerika tentang penggantian supir. Ada yang AI menggantikan supir kontainer. Nah, itu jadi bagaimana teman-teman, saya mau membahas tentang itu. Teman-teman nanti bahas kembali itu seperti ini. Jadi teman-teman ceritakan part teman-teman yang menarik itu apa, kemudian ide teman-teman itu apa, atau pendapat teman-teman itu apa, apakah teman-teman setuju atau tidak, atau teman-teman mau menambahkan, melengkapi,
silakan bisa teman-teman tambahkan dengan sumber informasi yang lainnya. Lalu hasil akhirnya ini adalah berupa suatu esai ya, tulisan uraian tentang ide teman-teman dan pendapat teman-teman pada bagian menarik dari video ini. Nanti teman-teman nanti sisanya bisa dicek di Classroom ya untuk masalah ini. Nah, itulah masalah kita pengenalan AI pada hari ini yang sudah teman-teman sama pelajari. Hari ini kita baru mengenal pengantarnya saja ya. Mohon maaf sekali, mungkin karena materinya pengantar ini masih belum sampai sejauh apapun, karena kita masih belajar untuk bisa mengenali dulu, berkenalan dulu AI itu seperti apa, bagaimana pemanfaatannya, dan bagaimana kedepannya kita akan belajar. Nah, di sini melihat dari hasil pretest tadi, saya lihat teman-teman sudah banyak yang belum banyak yang mengetahui tentang AI tersebut, itu baru mengenal tentang pengolahan citra dan Internet of Things, sehingga nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit bersama-sama untuk kedepannya. Untuk minggu depan, kita akan kembali ketemu dalam pembahasan ruang masalah dan sistem produksi serta konsep pencarian. Insya Allah tidak akan selama dari pertemuan pertama ini ya, karena minggu depan kita langsung ke materi, dan untuk sisa tugas dan teorinya sudah bisa teman-teman akses di Google Classroom-nya. Sedangkan untuk absensi, silakan teman-teman bisa lihat di chatting, linknya sudah saya sampaikan di sana. Teman-teman silakan isi materinya, isi daftar hadirnya. Sedangkan yang tidak bisa hadir, nanti bisa, atau mungkin yang tadi agak luplek, bisa melihat tayangan ulangnya nanti di channel YouTube saya. Nanti akan saya kasihkan linknya di Google Classroom. Oke, ada yang ditanyakan untuk hari ini? Kalau tidak ada, teman-teman, saya sangat apresiasi sekali ya buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada meeting hari ini. Alhamdulillah hampir semuanya ada dan semuanya standby dari awal sampai akhir, dan semuanya sudah memberikan suatu antusiasme yang besar untuk pembelajaran kita hari ini, dan saya sangat senang sekali ya, sangat bersemangat untuk selanjutan dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama belajar tentang bagaimana AI itu sampai teman-teman bisa lulus dengan nilai bagus ya di mata kuliah ini, dan saya harapkan semuanya dapat nilai A dari semua teman-teman di sini ke depannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang disampaikan, mungkin seperti itu saja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti sisanya akan kita lanjut di virtual classroom kita ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.